Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya resep untuk membangun sebuah bangsa yang sejahtera? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah argumen yang mungkin agak beda dari yang biasa kita dengar. Sebuah resep yang landasannya itu murni dari pedoman ilahi. Naskah yang kita bahas ini mengklaim punya cetak biru untuk kemakmuran, dan kita akan coba kupas tuntas, lapis demi lapis. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja teks ini tuh nggak pakai basa-basi. Dari awal, kita langsung dihadapkan pada dua pilihan jalan yang kontras banget. Di satu sisi, ada jalan sekuler, kelihatannya modern, ngejanjiin kekayaan, tapi menurut naskah ini ujung-ujungnya cuma kehancuran. Nah, di sisi lain, ada jalan pedoman ilahi, yang dijanjikan bakal membawa kemenangan sejati dan keabadian. Ini adalah pilihan fundamental yang jadi dasar dari semua argumen yang akan kita bongkar hari ini. Biar kita gampang ngikutin alurnya, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari akar masalahnya, terus kita lihat apa aja konsekuensinya. Abis itu kita bakal lihat gimana teks ini ngerespon kritik, apa solusi yang ditawarin, dan nanti ditutup dengan sebuah peringatan keras soal kepemimpinan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, sebetulnya akar masalah yang mau diangkat sama naskah ini tuh apa sih? Ternyata semuanya itu bermuara pada satu gagasan utama. Sebuah bangsa yang hidup tanpa pedoman. Jadi, tanpa pedoman itu maksudnya apa? Menurut teks ini tuh kondisi di mana sebuah negara membangun sesuatu tanpa arah yang jelas. Coba dibayangin, ada kapal super megah tapi nggak punya kompas atau peta tujuan. Menurut naskah ini, kapal itu ya nggak akan kemana-mana, selain muter-muter dalam kebingungan dan akhirnya hancur lebur. Nah, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita lihat konsekuensinya. Teks ini spesifik banget ngejelasin apa yang terjadi kalau sebuah bangsa milih jalur sekuler. Jadi, seberapa mahal harga yang harus dibayar? Teks ini ngegambarin sebuah alur yang tragis loh. Awalnya, jalan sekuler itu mungkin kelihatan berhasil, penuh keberuntungan. Tapi naskah ini bilang itu cuma fata morgana. Kenapa? Karena setelah fase itu yang terjadi adalah kemerosotan moral di semua lini. Sosial, ekonomi, politik. Dan puncaknya, keruntuhan massal yang katanya hampir mustahil buat diperbaiki. Buat memperkuat poin ini, teksnya mengutip sebuah ayat yang dalam banget. Intinya gini, kamu boleh aja punya semua kekayaan di muka bumi ini. Tapi di mata Tuhan, semua itu nggak akan bisa dipakai buat menebus kamu dari hari penghakiman. Ini penegasan dari naskah ini, bahwa ngejar sukses materi doang, tanpa pedoman ilahi, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Nah, yang menarik nih, naskah ini tuh nggak cuma ngasih argumen satu arah. Penulisnya seolah udah ngantisipasi keraguan dari pembaca dan mencoba jawab pertanyaan paling sulit secara langsung. Yuk kita lihat gimana cara dia menghadapi orang-orang yang skeptis. Dan inilah dia pertanyaan puncaknya. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita dengar. Teks ini dengan berani mengangkatnya. Kalau pedoman ilahi emang kunci kemajuan, terus mana buktinya? Di mana negara Islam yang maju di dunia saat ini? Ini tantangan terbesar buat argumennya, dan sekarang kita akan lihat gimana naskah ini mencoba menjawabnya. Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Teks ini membangun argumen balasan dari dua sudut pandang. Pertama, dari kacamata sejarah, dan kedua, dari syarat-syarat teologis yang katanya harus dipenuhi. Kita bakal bongkar dua-duanya. Dari perspektif sejarah, argumennya begini. Islam, yang usianya baru 14 abad, dianggap masih muda. Naskah ini ingetin kita sama zaman keemasan peradaban Islam, dan bahkan mengklaim kalau Eropa di abad pertengahan itu bisa bangkit karena minjem ilmu dari dunia Islam. Proyeksi ke depannya, para cendekiawan di masa depan akan datang ke Islam, bukan karena keturunan, tapi karena ilmu pengetahuan. Nah, ini kontras tajam yang digambarkan oleh teks. Di satu sisi, peradaban Islam pada masanya adalah sumber ilmu pengetahuan dan peradaban baru dengan kota-kota yang maju. Sementara itu, kota-kota di Eropa digambarkan masih primitif, dengan jalan yang masih berlumpur, yang sifatnya cuma meminjam ilmu. Konteks sejarah inilah yang dipakai sebagai bagian pertama dari jawaban atas pertanyaan para skeptis tadi. Oke, itu tadi jawaban dari sisi sejarah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua jawabannya, yaitu dari sisi teologis. Jadi, kalau kemajuan itu belum kelihatan sekarang, sebetulnya apa sih syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai apa yang disebut naskah ini sebagai kemenangan sejati? Kuncinya ada di sini. Ayat ini ngegasin kalau kemenangan itu bukan hadiah gratis yang turun dari langit gitu aja. Kemenangan itu harus diperjuangkan dengan cara mengikuti hukum Tuhan. Jadi ini bukan soal menunggu, tapi tentang usaha aktif dan memenuhi serangkaian syarat. Kemenangan itu harus diusahakan.
Terus, apa aja syaratnya? Teks ini ngerangkumnya jadi 5 poin utama. Pertama, iman atau keyakinan. Kedua, perjuangan, baik dengan harta maupun diri sendiri. Ketiga, amal soleh atau perbuatan yang produktif. Dan yang gak kalah penting, ada 2 syarat sosial, saling menasehati dengan logika dan kebenaran, serta saling menasehati dengan penuh kesabaran. Kalau mau kita sederhanakan lagi, kita bisa lihat ini sebagai 3 pilar utama menuju kemenangan. Fondasinya itu adalah iman atau keyakinan. Kemudian iman itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu amal soleh. Dan semua itu harus didorong oleh jihad, yang dalam konteks ini artinya perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Dan naskah ini menutup pembahasannya bukan dengan kesimpulan biasa, tapi dengan sebuah peringatan yang sangat keras dan mendesak, terutama soal kepemimpinan. Dengan mengutip ayat ini, teks ini ngasih peringatan yang jelas banget soal memilih pemimpin. Intinya, jangan pernah memilih pemimpin dari golongan yang dimurkai Tuhan. Menurut naskah ini, kalau sampai itu dilakukan, sama saja dengan mengeluarkan seluruh masyarakat dari jalur yang benar. Disinilah pilihan politik bertemu langsung dengan takdir teologi. Dan inilah vonis pamungkasnya. Naskah ini menyimpulkannya dengan lugas, tanpa basa-basi. Salah memilih pemimpin, menurut argumen ini bukan sekedar blunder politik. Ini adalah kesalahan fatal yang konsekuensinya adalah bencana, baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi taruhannya nggak bisa lebih tinggi lagi. Jadi setelah kita bedah semua ini, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Kalau memang kepemimpinan itu adalah kuncinya, bagaimana caranya sebuah masyarakat bisa secara kolektif memilih jalan yang benar? Gimana mereka bisa memastikan kalau pilihan mereka itu akan membawa pada kemenangan dan bukan bencana? Naskah ini nggak memberikan jawaban yang mudah, dan justru meninggalkan kita semua untuk memikirkan hal itu. Terima kasih sudah menyimak.